Perkenalkan, nama saya Fakum Komaria. Saya mahasiswa dari kelas C dengan jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya mengambil tema tentang asuransi syariah. Nah, yang pertama, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara para pemegang polis. Asuransi syariah dilakukan melalui pengumpulan dan pengolahan dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kata lain, asuransi syariah adalah usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta penerapan operasional dan prinsip hukumnya sesuai syariah Islam. Yang kedua, asuransi syariah memiliki 3 dasar hukum. Dasar hukum yang pertama adalah di Indonesia asuransi syariah sudah dijamin halal oleh MUI melalui Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN dengan fatwa nomor 21/DSN-MUI/10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dasar hukum yang kedua adalah asuransi syariah ada dalam hadis dan Al-Quran, yaitu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah, dasar hukum yang ketiga adalah asuransi syariah menurut Menteri Keuangan terdapat pada pasal 1 nomor 1 sampai nomor 3. Pada dasarnya, asuransi syariah adalah menggunakan prinsip sharing of risk. Risiko dari satu orang atau pihak dibebankan kepada seluruh orang atau pihak yang menjadi pemegang polis. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan sistem transfer of risk. Yang ketiga, asuransi syariah memiliki keunggulan atau karakter. Keunggulan yang pertama, pengolahan dana menggunakan prinsip syariah. Keunggulan yang kedua, transparansi pengolahan dana pemegang polis. Yang ketiga, keunggulan yang ketiga ya pembagian keuntungan hasil investasi. Keunggulan yang keempat, kepemilikan dana. Dan keunggulan yang kelima, tidak berlaku sistem dana hangus. Dan yang terakhir, yang keenam, keunggulan yang keenam adanya alokasi dan distribusi surplus underwriting. Selain itu, yang keempat, asuransi syariah memiliki jenis-jenis produk. Jenis produk yang pertama yaitu tentang asuransi jiwa syariah. Jenis produk yang kedua, asuransi kesehatan syariah. Jenis produk yang ketiga, asuransi dengan investasi syariah. Jenis produk yang keempat, asuransi kerugian syariah. Jenis produk yang kelima, asuransi syariah berkelompok. Dan yang terakhir, yang keenam, asuransi haji dan umroh. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh asuransi syariah yang pertama. Seperti yang terjadi kepada salah satu tetangga saya, dulu mereka adalah keluarga yang bahagia. Suatu saat, ayah dari keluarga tersebut jatuh sakit dan berujung meninggal dunia. Padahal beliau adalah tulang punggung keluarga, sedangkan istrinya hanya ibu rumah tangga biasa. Sayangnya, si ayah tersebut tidak memiliki asuransi sama sekali selama dia bekerja, yang memberikan jaminan nilai ekonomi kehidupannya selama ini pun tidak ada. Penghasilan yang selama ini beliau dapatkan hilang bersama kematiannya. Dengan kondisi demikian, mau tidak mau, sang istri harus menggantikannya sebagai tulang punggung keluarga. Disitulah pentingnya bagi kita semua untuk melakukan asuransi syariah buat keluarga kita. Nah, itulah penjelasan yang mungkin saya sampaikan kurang lebihnya tentang asuransi syariah, dasar hukumnya, keunggulannya, contoh serta perbedaannya dengan asuransi konvensional. Ya, jelas berbeda ya. Namun keduanya memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, sehingga pemilihan produk asuransi dikembalikan kepada seluruh konsumen sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Dari penjelasan ini, mohon maaf bila ada kekurangan.
Mungkin cukup sekian, saya tutup. Mudah-mudahan penjelasan yang saya berikan tentang asuransi syariah bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.